Kisah bermula dengan suasana yang sangat emosional, di mana kita diperkenalkan pada seorang gadis kecil bernama Sheng Xiu. Dia sedang mengalami masa sulit dalam hidupnya karena merasa diabaikan oleh keluarganya sendiri. Ibunya pergi meninggalkan rumah, sementara ayahnya sudah memiliki keluarga baru yang tampak lebih bahagia tanpa dirinya. Sheng Xiu hanya bisa merenung dan menyimpan kerinduan yang mendalam kepada ibunya melalui pesan-pesan singkat yang tak pernah terbalas. Suatu hari, saat mereka sedang berlibur di atas kapal pesiar besar, badai dahsyat tiba-tiba datang menerjang. Di tengah kekacauan dan hujan lebat, Sheng Xiu secara tragis terjatuh ke dalam lautan yang gelap dan ganas. Namun keajaiban terjadi saat dia terbangun di sebuah dunia bawah laut yang sangat spektakuler. Dunia ini dipenuhi dengan warna-warna yang sangat indah, makhluk-makhluk laut yang bisa berbicara, dan sebuah tempat unik bernama Deep Sea Restaurant. Di restoran tersebut, Sheng Xiu bertemu dengan Nan He, seorang pria eksentrik yang merupakan koki sekaligus pemilik kapal selam restoran itu. Nan He awalnya terlihat seperti orang yang sangat egois dan hanya peduli pada keuntungan restorannya. Dia merasa terganggu dengan kehadiran Sheng Xiu yang terus-menerus menarik perhatian sosok menyeramkan bernama Red Phantom. Red Phantom adalah perwujudan dari emosi negatif yang bisa menghancurkan dunia bawah laut tersebut. Meskipun awalnya sering terjadi perdebatan, Nan He akhirnya setuju untuk membantu Sheng Xiu menemukan mata samudra, tempat yang dipercaya sebagai lokasi keberadaan ibu Sheng Xiu. Selama perjalanan panjang tersebut, Nan He mulai menunjukkan sisi lembutnya. Dia sering menghibur Sheng Xiu dengan trik sulap dan memberikan kata-kata motivasi agar Sheng Xiu tetap berani menghadapi kenyataan. Ikatan di antara mereka pun perlahan berubah menjadi seperti kakak dan adik yang saling melindungi. Namun, semakin dekat mereka ke mata samudra, dunia bawah laut yang indah itu perlahan-lahan mulai retak. Sheng Xiu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua keindahan imajinasi ini. Serangan dari Red Phantom menjadi semakin ganas, mencerminkan gejolak emosi Sheng Xiu yang sedang berjuang di ambang kematian. Nan He terus berusaha sekuat tenaga melindungi Sheng Xiu, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menghadapi monster tersebut. Puncaknya terjadi ketika rahasia besar di balik petualangan ini terungkap. Ternyata, Nan He di dunia nyata adalah seorang badut kapal yang melihat Sheng Xiu melompat ke laut saat badai. Tanpa ragu, dia ikut melompat untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Selama berjam-jam di tengah laut yang dingin, Nan He terus mendekap Sheng Xiu agar tidak tenggelam dan tetap sadar. Dunia indah yang dialami Sheng Xiu hanyalah proyeksi mimpi saat dia sekarat, sementara Nan He berjuang memberikan kesempatan hidup kedua baginya. Suasana di Deep Sea Restaurant menjadi semakin intens namun penuh dengan keajaiban visual. Nan He terus berupaya membuat Sheng Xiu merasa bahagia karena dia tahu bahwa kesedihan Sheng Xiu akan memanggil Red Phantom yang mengerikan. Nan He menunjukkan keahliannya dalam mengolah hidangan-hidangan laut yang tampak mustahil. Semuanya dilakukan untuk menjaga kestabilan dunia imajinasi tersebut. Sheng Xiu mulai merasa memiliki tempat di mana dia dihargai, sesuatu yang tidak dia dapatkan di keluarganya sendiri. Meskipun terlihat ceria, Nan He sebenarnya menyimpan kekhawatiran yang sangat besar. Dia mengamati bagaimana dunia di sekitar mereka mulai kehilangan warnanya setiap kali Sheng Xiu teringat akan ibunya. Nan He sering memberikan nasihat dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos namun penuh makna, mengingatkan Sheng Xiu bahwa hidup tidak selalu indah, tetapi kita harus berani untuk tetap melangkah. Kedekatan mereka semakin erat saat Nan He menceritakan sedikit tentang masa lalunya yang juga penuh perjuangan. Petualangan berlanjut saat kapal selam mereka melintasi wilayah-wilayah bawah laut yang berbahaya untuk mencapai mata samudra. Di sini, kita diperlihatkan betapa kuatnya tekad Nan He untuk melindungi Sheng Xiu. Berkali-kali Red Phantom menyerang, dan berkali-kali pula Nan He menggunakan sihir lukisannya untuk menghalau makhluk tersebut. Sheng Xiu mulai menyadari bahwa Nan He adalah sosok pahlawan yang selama ini dia cari. Meskipun Nan He sendiri sering merendah dan mengatakan bahwa dia hanya melakukan ini demi uang. Namun, di balik semua keceriaan itu, Sheng Xiu mulai menangkap kilasan-kilasan memori dari dunia nyata yang sangat berbeda dengan apa yang dia alami sekarang. Dia mulai melihat bayangan kapal pesiar yang dihantam badai dan sosok pria berkostum badut yang berusaha meraih tangannya di tengah ombak. Kilasan ini membuat Sheng Xiu bingung. Namun Nan He segera mengalihkan perhatiannya agar Sheng Xiu tidak tenggelam dalam kebingungan dan rasa takut yang bisa mengundang bahaya lebih besar. Mata samudra akhirnya berada di depan mata. Namun pemandangan yang mereka temui jauh dari apa yang diharapkan Sheng Xiu. Tempat itu terlihat sunyi dan kelam. Tidak ada tanda-tanda keberadaan ibunya di sana.
Rasa kecewa yang mendalam mulai menyelimuti hati Shang Xiu, dan seketika itu juga Red Phantom muncul dengan ukuran yang lebih besar dan lebih agresif dari sebelumnya. Nanhi harus berjuang mati-matian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan monster tersebut demi keselamatan Shang Xiu. Di momen kritis ini, Nanhi berteriak kepada Shang Xiu agar dia tidak menyerah pada kegelapan di dalam hatinya. Dia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari keberanian kita untuk mencintai diri sendiri. Shang Xiu mulai memahami bahwa pencariannya terhadap sang ibu sebenarnya adalah pencarian terhadap rasa aman yang selama ini hilang dari dirinya. Meskipun mata samudra tidak memberikan jawaban yang diinginkan, dukungan tulus dari Nanhe memberikan kekuatan baru bagi Shang Xiu untuk menghadapi kenyataan yang akan segera terungkap. Kapal selam Deep Sea akhirnya tiba di mata samudra, tempat yang selama ini diyakini Shang Xiu sebagai rumah ibunya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya pemandangan indah, yang ada justru kegelapan total. Disinilah realita mulai menghantam Shang Xiu. Dia menyadari kalau seluruh petualangan warna-warni ini hanyalah topeng dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Red Phantom yang selama ini mengejar ternyata bukan sekadar monster, tapi wujud dari depresi dan rasa putus asa yang menyelimuti jiwanya. Di tengah kekacauan itu, tirai rahasia Nanhe akhirnya terbuka. Kita diperlihatkan kilas balik yang sangat menyakitkan. Nahi sebenarnya bukan koki hebat atau penyihir, melainkan seorang badut kapal yang bekerja mencari nafkah dengan senyum palsu. Saat Shang Xiu nekat melompat ke laut karena depresi, Nanhe adalah satu-satunya orang yang melihat dan tanpa pikir panjang ikut terjun ke samudera yang membeku demi menyelamatkannya. Selama berjam-jam mereka terombang-ambing di tengah badai. Dengan Nanhe yang terus memeluk Shang Xiu agar suhu tubuhnya tetap terjaga, sementara dirinya sendiri perlahan mati membeku. Momen klimaks ini benar-benar pecah saat Shang Xiu harus memilih antara tinggal di dunia mimpi yang nyaman tapi palsu atau kembali ke realita yang pahit namun nyata. Nanhe berjuang habis-habisan di dunia imajinasi itu untuk merobek layar yang memisahkan Shang Xiu dari kehidupan. Dia berteriak sekuat tenaga meminta Shang Xiu untuk jangan pernah menyerah. Dia bilang bahwa meskipun dunia ini sering terlihat abu-abu dan menyakitkan, tetap ada binar cahaya kecil yang layak diperjuangkan. Pengorbanan Nanhe ini adalah bukti bahwa di dunia dingin ini masih ada cinta yang tulus dari orang asing sekalipun. Tangisan Shang Xiu pecah saat dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Nanhe. Dia sadar kalau Nanhe telah memberikan seluruh hidupnya hanya agar seorang gadis kecil yang tidak dia kenal bisa memiliki kesempatan kedua. Perpisahan mereka di ambang mata samudra adalah salah satu adegan paling ikonik dan emosional dalam sejarah animasi. Nanhe perlahan menghilang menjadi butiran cahaya, memberikan dorongan terakhir agar Shang Xiu bisa bangun dari komanya. Perjuangan mereka berdua bukan lagi soal mencari ibu, tapi soal keberanian untuk menghadapi luka dan terus melangkah maju. Akhirnya, Shang Xiu terbangun di rumah sakit dengan peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Dia melihat ayahnya dan orang-orang di sekitarnya, tapi satu hal yang berbeda adalah tatapan matanya. Dia bukan lagi gadis kecil yang rapuh dan ingin mati. Dia membawa warisan semangat dari Nanhe di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa setiap tarikan napasnya sekarang adalah pemberian dari seseorang yang sangat luar biasa. Meskipun Nanhe sudah tidak ada secara fisik, tawanya yang aneh dan semangat bajanya akan selalu hidup di dalam memori Shang Xiu sebagai cahaya penuntun. Kita diingatkan bahwa di luar sana banyak sekali Shang Xiu yang sedang berjuang melawan kegelapan mereka sendiri. Dan terkadang menjadi Nanhe bagi orang lain, meskipun hanya dengan satu tindakan kecil, bisa menjadi penyelamat hidup yang tak ternilai harganya. Shang Xiu sekarang berdiri di tepi laut, tidak lagi ingin melompat, melainkan untuk menikmati indahnya cakrawala. Dia berjanji akan menjalani hidup dengan senyuman yang tulus, persis seperti yang diinginkan pahlawannya. Terima kasih Nanhe, karena sudah mengajarkan kami bahwa hidup itu indah jika kita berani untuk terus bertahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa komen dan subscribe ya. See you!